Supreme Martial God Technique. Bab 2291-2300. Bab 2291 Batu merah tua mirip dengan batu roh surgawi. Yuan Feng jatuh ke tanah dan memuntahkan darah dari mulutnya. Dalam kekaburan, saya seperti mendengar beberapa suara retakan dan suara patah tulang. Dan Yuan Feng sudah terbaring di tanah, tidak bergerak. Meski masih bernapas dan muntah darah, ia belum mati. Tapi dia seharusnya hampir mati. Namun, meski kematian sudah pasti, Wu Yun tidak memberinya kesempatan sedikit pun. Mengondensasi kekuatan suci di telapak tangannya, dia meledakkannya dengan satu telapak tangan. Dengan keras, ia mengenai dada Yuan Feng, kali ini Yuan Feng langsung mati. Kemudian, Wu Yun mengumpulkan kekuatan suci lainnya. Seperti gulungan yang keras, di bawah kekuatan ilahi ini, cincin penyimpanan Yuan Feng langsung digulung ke tangan Wu Yun. Tapi Wu Yun tidak terburu-buru memeriksanya. Memalingkan kepalanya, dia melirik ke tempat lain di mana kedua tetua Destiny sedang memainkan permainan tembak satu dan aku tembak satu. Meskipun kedua orang ini terlalu ketakutan, saraf otak mereka mengalami korsleting. Bahkan jika dia tidak mati, dia mungkin tidak berguna di masa depan. Tapi Wu Yun tetap tidak punya belas kasihan. Terbang, pedang pembunuh muncul di tangannya. Dua suara gemerincing. Dua gelombang energi pembunuh lewat. Puff, puff. Dua kepala langsung dipotong. Pada titik ini, segala sesuatu tentang Seng Wuzong akhirnya berakhir. Seng Wuzong, mulai hari ini, akan dihapus seluruhnya dari area alam dewa bintang Tianlong. Tentu saja Wu Yun juga tahu. Saat itu, begitu banyak murid Seng Wuzong yang bubar. Jadi, tentang namanya Wu Yun. Tentang bagaimana dia seorang diri menghancurkan seluruh Seng Wuzong, termasuk membunuh nenek moyang Seng Wuzong yang telah hidup ratusan tahun. Hal-hal ini akan segera menyebar ke seluruh wilayah alam ilahi bintang Tianlong. Dan ketika saatnya tiba, Wu Yun juga akan menjadi fokus perhatian semua kekuatan besar dan kecil di seluruh wilayah alam dewa. Namun, Wu Yun tidak mempedulikan hal ini. Bahkan kemeriahan sebesar itu bukanlah niat awalnya. Tapi karena itu masalahnya, tidak ada yang perlu dipikirkan. Meskipun mungkin ada banyak masalah yang datang silih berganti. Tapi Wu Yun tidak pernah takut akan masalah. Wu Yun juga membuat beberapa persiapan kasar untuk rencana selanjutnya. Pertama-tama, Anda harus pergi ke rumah harta karun Seng Wuzong. Lalu dia mengambil semua barang yang bisa dia gunakan dan pergi dari sini. Adapun mengapa dia ingin pergi dari sini, itu karena dia tahu bahwa berita itu akan segera menyebar. Pasti akan banyak ahli yang kembali ke Seng Wuzong untuk memeriksa situasinya. Dan jika mereka ditemui oleh orang-orang kuat itu, meskipun mereka tidak takut, mereka tetap akan mendapat masalah. Terlebih lagi, Wu Yun jauh dari kata tak terkalahkan sekarang. Melihat seluruh wilayah alam dewa, atau dengan kata lain, melihat tingkat budidaya para kultivator di seluruh alam dewa. Dia hanya bisa dianggap sebagai kekuatan tempur menengah. Paling-paling, itu di atas rata-rata, tetapi tidak sampai Anda tidak keberatan. Karena itu, ia perlu bergegas dan meningkatkan budidayanya. Hal kedua sebelum berangkat dari sini, Wu Yun akan mencari seseorang yang benar-benar memahami seluruh area alam dewa bintang Tianlong untuk bertanya. Apa pembagian kekuatan besar dan kecil di wilayah alam dewa ini, serta pembagian orang-orang kuat ke dalam tingkatan yang berbeda? Wu Yun selalu penasaran dengan masalah ini. Logikanya, pemimpin sekte seperti Seng Wuzong hanya ada di alam ilahi, dan nenek moyangnya hanya ada di alam dewa surgawi. Bagaimana mereka bisa menjadi yang teratas di wilayah alam dewa? Bahkan mungkin sedikit di atas rata-rata. Mungkin Seng Wuzong sendiri tidak dianggap sebagai kekuatan tertinggi. Tetapi jika dia tidak berada di puncak, mengapa dia bisa mengendalikan benda berharga seperti mutiara naga? Wu Yun belum pernah berhubungan dengan mereka sebelumnya dan mengira itu adalah keberanian dan kemampuan yang diberikan kepada mereka oleh Dragon Ball. Tapi sekarang setelah menghubunginya, Wu Yun mulai mengerti. Mutiara Tianlong bahkan memungkinkan Seng Wuzong membentuk formasi super untuk bertahan melawan musuh asing. Namun efeknya pasti terbatas. Jika berbicara tentang alam dewa, ada beberapa alam besar yang berada di atas alam dewa.
Perbedaan kekuatan ini jauh melampaui apa yang bisa dicegah dengan bantuan satu bola naga langit. Bukan hanya Seng Wuzong, namun menurut ketiga tetua sebelumnya, masih ada 17 lagi kawasan suci yang mirip dengan Seng Wuzong. Menurut pemikiran Wu Yun, dalam keadaan normal, kekuatan ini tidak akan pernah mampu melindungi Tianlong Pearl. Tapi kebetulan mereka melindunginya. Jadi, pasti ada masalah lain yang terlibat. Dan ini juga alasan mengapa Wu Yun ingin mencari seorang kultivator yang benar-benar memahami area alam Dewa Bintang Tianlong untuk mengetahuinya. Tentu saja, saya juga ingin bertanya bagaimana situasi dengan Ghost Cloud Star yang terletak di ujung selatan. Sebelumnya, dia sangat marah sehingga dia membunuh Yuan Feng tanpa bertanya apapun. Memikirkan hal itu, dia sedikit impulsif. Namun, tidak ada yang perlu disesali mengenai hal ini. Lagi pula, untuk saat ini, dia tidak berencana pergi ke Ghost Yunsing terlebih dahulu. Dia tidak akan mengubah rencananya sebelum menyelesaikan pelatihan Tianlong Star yang awalnya dia rencanakan. Hutang Yue Yiren hanya bisa ditebus di masa depan. Namun ada satu hal yang masih membuat Wu Yun merasa sedikit lega. Setidaknya, racun Yue Yiren tidak akan berpengaruh dalam waktu singkat. Itu hanya akan membuatnya tidak sadarkan diri. Tidak ada risiko hidup. Meskipun dia juga ingin mendetoksifikasi Yue Yiren sesegera mungkin, Yuan Feng tidak punya pilihan selain mendetoksifikasi dia. Anak kecil, aku minta maaf padamu untuk saat ini. Percayalah, aku pasti akan menyelamatkanmu. Aku pasti akan mengkompensasi hutangku padamu sekarang. Sambil berpikir, Wu Yun membisikkan beberapa kata secara diam-diam dalam hatinya. Tentu saja, memikirkannya, langkah Wu Yun tidak berhenti sejenak. Sambil berpikir tadi, dia sudah sampai di rumah harta karun Seng Wuzong. Pintu batu rumah harta karun ini cukup indah. Selain itu, lapisan pelindung telah dipasang. Menghadapi penghalang ini, Wu Yun mengerutkan kening dan diam-diam menepuk keningnya. Saya pikir Yuan Feng tidak menunggu beberapa saat sebelum membunuhnya. Jika dia ada di sini, dia pasti tahu cara membuka penghalang dengan mudah. Meskipun dia bisa membukanya dengan paksa, itu masih membutuhkan banyak usaha. Namun, sebelum membukanya dengan paksa, Wu Yun tanpa sadar memikirkan cincin penyimpanan yang dia dapatkan dari Yuan Feng. Saya ingin tahu apakah ada kunci rumah harta karun di cincin penyimpanan ini. Jika demikian, itu akan melegakan. Segera, kesadaran Wu Yun memasuki ring penyimpanan. Hasilnya sangat mengejutkan Wu Yun. Dia benar-benar menemukan benda yang mirip dengan kunci. Meski belum diketahui secara pasti apakah itu kunci untuk membuka rumah harta karun ini. Tapi setidaknya, hal itu tidak gagal. Setelah menyimpan benda seperti kunci ini, saya melihat sekilas seluruh cincin penyimpanan. Cobalah untuk melihat apakah ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Namun harus dikatakan bahwa barang yang dikumpulkan di cincin penyimpanan Yuan Feng ini jauh lebih kaya daripada cincin penyimpanan nenek moyang Seng Wuzong sebelumnya. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak dapat digunakan oleh Wu Yun. Tapi dia masih memilih beberapa batu merah tua dari benda-benda ini. Terlihat ada aura energi ketuhanan yang sangat kuat pada batu berwarna merah tua tersebut. Ini agak mirip dengan bongkahan batu roh surgawi yang dibagikan setengahnya dengan Yue Yiren sebelumnya. Hanya saja energi ilahi yang terkandung di dalamnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan batu roh surgawi. Batu merah tua ini bagus. Itu bagus. Hanya saja dibandingkan dengan batu spiritual surgawi, energinya terlalu lemah. Tetapi batu spiritual surgawi sangat berharga dan sulit didapat, jadi jangan malah pikirkanlah. Ini adalah hal-hal. Jika ada lebih banyak batu merah tua, mereka akan dapat meningkatkan budidaya saya banyak. Tetapi, hanya ada beberapa keping di cincin penyimpanan ini, jadi saya khawatir mereka tidak akan banyak berguna. Saya tidak tahu apa yang ada di rumah harta karun ini. Apakah ada harta budidaya lainnya? Sambil berpikir, Wu Yun menarik pikirannya dari cincin penyimpanan. Dia melihat benda yang tampak seperti kunci di tangannya, dan kemudian ke pintu batu rumah harta karun di depannya. Cobalah, jika tidak berhasil, buka paksa lagi. Dengan berbisik, Wu Yun menekan kunci di tangannya menuju penghalang gerbang batu. Bab 2292 beritanya keluar.
Sampai batas tertentu, Wu Yun masih memiliki harapan di dalam hatinya. Lagi pula, dia tidak mau repot-repot memaksakan tujuan. Kalau bisa dibuka dengan mudah pasti hasilnya paling bagus. Nyatanya, Wu Yun tidak kecewa. Saat dia meletakkan benda di tangannya pada penghalang di atas pintu batu. Dalam sekejap, penghalang yang awalnya tertutup rapat tiba-tiba beriak. Lambat laun, riak-riak itu menjadi semakin intens. Berdengung. Dengan suara teredam, penghalang itu hancur. Lalu terdengar suara gemuruh pintu batu terbuka. Wu Yun sangat gembira dan berpikir, ini memang kunci untuk membuka kunci rumah harta karun. Dan pemandangan berikutnya yang terlihat adalah deretan harta karun yang mempesona di rumah harta karun. Namun meski harta karunnya banyak, namun tetap sama seperti yang disebutkan sebelumnya. Sebagian besar barang di dalamnya adalah barang yang hanya dapat digunakan oleh pembudidaya bintang Tianlong. Yang benar-benar bisa digunakan Wu Yun hanyalah batu merah tua itu. Meski hasil panennya tidak banyak, ada baiknya memberi sedikit kepuasan pada Wu Yun. Setidaknya perjalanan kali ini tidak sia-sia. Sebelumnya, saya menemukan beberapa batu berwarna merah tua di ring penyimpanan Yuan Feng, tetapi jumlahnya terlalu sedikit. Tapi dengan tambahan ini di rumah harta karun, mungkin bisa digunakan untuk sedikit latihan. Ini adalah kotak kayu terbuka. Bentuknya persegi, dengan panjang dan lebar sekitar setengah meter. Masih ada hampir separuh batu berwarna merah tua di dalamnya. Sekitar 20 atau 30 yuan. Jumlahnya tidak terlalu banyak, jadi Wu Yun memasukkan semua batu merah tua ini ke dalam ring penyimpanan. Awalnya, Wu Yun mengira jumlah batu merah tua hanya sebanyak setengah kotak kayu ini. Namun tak lama kemudian, matanya tertarik pada kotak kayu terbuka ini dan beberapa kotak kayu lain di dalamnya. Terlepas dari bentuk atau ukurannya, tidak kurang dari 10 kotak kayu seperti ini ditempatkan di sudut paling dalam. Meskipun Wu Yun secara tidak sadar berpikir bahwa mungkin saja semua batu merah tua disimpan di sini. Tapi saya tidak begitu yakin. Lagi pula, jika 10 kotak ini benar-benar semuanya adalah batu merah tua. Jumlah itu terlalu banyak. Dengan antisipasi, Wu Yun melangkah maju dan perlahan membuka 10 kotak kayu. Orang baik, Anda tidak mengetahui hal ini, tetapi pada pandangan pertama, mata Wu Yun hampir lurus. Sebenarnya ada 10 kotak penuh batu merah tua. Setiap kotak berisi sekitar 60 yuan. Jika digabungkan, harganya lebih dari 600 yuan. Dan jumlah ini cukup untuk bernilai hampir 2 keping batu roh surgawi. Pada saat ini, mustahil untuk mengatakan bahwa Wu Yun tidak bersemangat. Dia tahu apa itu batu Tianling. Ketika dia berada di alam setengah dewa, batu roh surgawi dapat secara langsung memungkinkan dia meningkatkan kultivasinya ke alam yang lebih besar. Sekarang, meskipun dia membutuhkan lebih banyak kekuatan suci untuk meningkatkan kultivasinya, sepotong batu roh surgawi pasti tidak akan mampu meningkatkan budidayanya ke alam yang luas. Tapi ini cukup untuk bernilai hampir 2 keping batu spiritual surgawi. Saat itu, setelah terserap seluruhnya, tidak bisa dikatakan langsung dipromosikan ke ranah besar. Tapi pasti akan ada lompatan ke depan. Ahaha, Seng Wuzong, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Wu Yun sangat bersemangat. Dia memasukkan semua batu merah tua ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, dia melihat sekeliling untuk melihat apakah ada harta karun lain yang bisa digunakan. Namun, keberuntungan selanjutnya kurang begitu baik. Saya menemukan beberapa yang hampir tidak dapat digunakan. Namun, setelah banyak pertimbangan, Wu Yun tetap tidak membawa barang-barang tersebut. Karena pengaruh hal-hal ini terhadapnya terlalu kecil. Lebih baik tidak menggunakannya. Toh dalam perjalanan kultivasi berkali-kali tidak semuanya bisa dimanfaatkan. Wu Yun masih memahami prinsip, lebih baik kekurangan daripada menyia-nyiakan. Setelah beberapa kali pemeriksaan, dia memutuskan bahwa tidak ada apapun yang dapat dia gunakan di rumah harta karun itu. Wu Yun tidak tinggal terlalu lama, berbalik dengan tenang, dan meninggalkan rumah harta karun. Tiba di luar The Seng Wuzong. Meskipun tidak terlalu jelas, namun samar-samar masih bisa dirasakan. Ada banyak orang kuat di sekitar, bergegas menuju tempat ini.
Wu Yun mengerutkan kening dan tidak memperlihatkan dirinya. Dia diam-diam menyembunyikan auranya, terbang ke depan, dan segera menghilang ke pegunungan. Pada titik ini, lebih dari 3 jam telah berlalu sejak Wu Yun masuk ke Seng Wuzong. Sudah lebih dari 2 jam sejak dia ditemukan setelah membunuh leluhur Seng Wuzong, dan murid-murid Seng Wuzong melarikan diri ke segala arah. Kabar yang tersebar ke dunia luar juga dibawakan oleh para murid yang melarikan diri ke segala penjuru saat itu. Lebih dari 2 jam sudah cukup untuk membuat sebagian besar alam dewa khawatir. Dan berita seperti itu tidak diragukan lagi menyebabkan guncangan hebat di sebagian besar alam dewa. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, ketakutan. Seng Wuzong, betapapun lemahnya dia, tetaplah salah satu dari 18 perwakilan wilayah alam dewa. Bagaimanapun, mereka memegang bola naga yang sangat kuat di tangan mereka. Dan bahkan jika kekuatan seperti itu dihancurkan oleh pihak lain, bagaimana kekuatan lain, besar dan kecil, tidak takut dan khawatir. Apalagi saat mereka mendengar Wu Yun datang dari dunia luar. Mereka bahkan lebih khawatir, takut tidak hanya Wu Yun yang akan datang, tetapi sekelompok besar orang akan datang untuk membantai seluruh wilayah alam dewa mereka. Setelah mendengar semuanya, termasuk apa yang terjadi pada Wu Lingtian sebelumnya, dan seluk-beluknya, saya merasa lebih lega. Tapi aku masih tidak percaya dan masih khawatir. Namun, kekhawatiran tetaplah kekhawatiran. Melihat seluruh wilayah alam dewa, masih banyak kultivator dengan pikiran yang teguh dan kuat serta kemampuan yang kuat. Mereka diorganisir oleh kekuatan sekte atau diorganisir secara spontan. Dia bergegas ke Seng Wuzong untuk memeriksa kebenarannya. Pada saat yang sama, dia juga mencari Wu Yun, mencari apakah orang dari dunia luar ini adalah manusia. Dan di mana Wu Lingtian itu. Tapi satu hal yang pasti. Sekarang Wu Yun, selama dia disentuh oleh mereka, dia pasti akan mati. Tidak ada seorang pun yang ingin meninggalkan bencana seperti itu di tanah tempat mereka tinggal. Hal ini berlaku tidak peduli seberapa kuat lawannya. Tapi bagaimana mereka bisa tahu? Semua ini bukanlah inisiatif Wu Yun, melainkan hasil provokasi Seng Wuzong. Bab 2293 juga disebut bayangan dewa bela diri. Meskipun pada awalnya, konflik tersebut mungkin disebabkan oleh kebutuhan Wu Lingtian akan mutiara naga. Terlepas dari konflik apapun di antara mereka, semua ini tidak ada hubungannya dengan Wu Yun sendiri. Namun, Seng Wuzong tidak masuk akal dan ingin membunuh Wu Yun. Tidak ada benar atau salah dalam hal ini. Demikian pula, jika kekuatan besar dan kecil ini benar-benar ingin membunuhnya begitu mereka bertemu, Wu Yun pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dalam menghadapi hidup dan mati, tidak ada benar atau salah. Kekuatan adalah kriteria untuk bertahan hidup. Siapapun yang lebih kuat akan hidup. Di pegunungan dan hutan, Wu Yun berlari kencang. Segera, mereka sudah jauh dari markas Seng Wuzong. Temukan tempat terpencil dan aman. Saya menemukan tempat yang bersih dan duduk bersila. Setelah mengatur nafas beberapa saat, saya merasakan sedikit naik turunnya nafas. Kemudian, dia menuangkan lebih dari 600 batu merah tua ke dalam cincin penyimpanan. Namun sebelum berlatih, Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan benar-benar melepaskan bayangan dewa bela diri. Sebelumnya, dia telah berlarian tanpa henti, jadi dia tidak pernah punya waktu untuk mempertimbangkan dengan cermat kemampuan seperti apa yang diberikan oleh bayangan dewa bela diri yang dibangkitkan untuk kedua kalinya kepadanya. Setelah pertarungan tergesa-gesa sebelumnya, dia hanya tahu bahwa bayangan dewa bela diri yang terbangun untuk kedua kalinya menjadi lebih kuat. Kemampuannya juga semakin banyak. Dapat meningkatkan kekuatan tempur dan meningkatkan pertahanan, selain itu juga dapat meningkatkan berbagai aspek Wu Yun dalam pertarungan sebenarnya. Namun sejauh mana peningkatannya? Apakah sekarang stabil atau tidak, Wu Yun tidak tahu. Oleh karena itu, sekarang dia sudah bebas, dia harus memikirkannya dengan cepat. Yang disebut mengenal diri sendiri dan musuh. Jika Anda tidak memiliki pemahaman yang cukup jelas tentang kemampuan Anda sendiri, maka dalam pertarungan sebenarnya, Anda hanya mencari kematian. Seperti halnya siklus hidup dan mati. Tidak ada keraguan tentang kekuatan reinkarnasi hidup dan mati.
Namun Wu Yun tidak dapat berkomunikasi secara sempurna dengannya dan tidak dapat menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Dengan kata lain, Wu Yun bahkan tidak tahu di mana letak kekuatan sebenarnya. Jadi betapapun kuatnya jalur reinkarnasi ini, apa yang bisa dilakukannya? Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang jelas tentang kemampuan diri sendiri. Ambil napas dalam-dalam. Wu Yun dengan ragu-ragu memasukkan kesadarannya ke dalam bayangan dewa bela diri. Untungnya, tidak ada yang menghalangi jalan selain siklus hidup dan mati. Segera, Wu Yun merasa bahwa dia dan bayangan dewa bela diri terintegrasi sepenuhnya ke dalam satu tubuh. Dan dia juga merasakannya dengan jelas. Memang berbeda. Dibandingkan dengan bayangan dewa bela diri sebelumnya, bayangan dewa bela diri yang dia bangunkan sekarang sangat berbeda. Boleh dikatakan, dalam hal peningkatan kekuatan tempur, ini setengah lebih kuat dari sebelumnya. Sebelumnya, roh bela diri bayangan dewa bela diri hanya dapat meningkatkan budidaya dan kekuatan tempur Wu Yun sekitar 2 tingkat. Tapi sekarang, kekuatan tempur tingkat keempat Wu Yun dapat ditingkatkan secara langsung dan mudah. Tentu saja, ada juga atribut pertahanan. Itu dapat secara langsung menggandakan pertahanan Wu Yun berdasarkan tubuh suci abadi dan teknik anti cedera. Selain itu, peningkatan pada aspek lainnya juga memungkinkan Wu Yun mencapai peningkatan yang cukup besar. Singkatnya, dalam situasi saat ini, jika Wu Yunruo mengeluarkan kekuatan bertarungnya dengan seluruh kekuatannya, tidak akan ada lawan di bawah level dewa. Meskipun dia saat ini hanya berada di tingkat ke-6 Kaisar Ilahi, masih ada alam kedaulatan ilahi antara dia dan alam dewa surgawi. Secara total, ada jarak 2 alam besar. Selain itu, ada kesenjangan yang sangat besar antara masing-masing alam surga kecil setelah alam dewa. Tetapi banyak dari kemampuan Wu Yun yang tidak dapat dimiliki dan ditandingi oleh para pembudidaya bintang Tianlong. Terutama kemampuan eksplosif dan senjata suci. Tidak perlu dikatakan seberapa kuat senjata suci itu. Ledakan seketika dari 9 meridian jauh dari sebanding dengan 5 meridian dari pembudidaya bintang Tianlong. Dan jika Anda menunggu sampai lebih dari 600 batu merah tua di tanah terserap, tunggu hingga kultivasi Anda mencapai tingkat yang lebih tinggi. Setelah mencapai alam dewa, kekuatan tempurnya pasti akan menjadi lebih menakutkan. Sejauh mana hal itu dapat dicapai pada saat itu, bahkan Wu Yun sendiri tidak dapat membuat penilaian yang akurat sampai hal tersebut tercapai. Mengambil napas dalam-dalam, Wu Yun bergabung dengan bayangan dewa bela diri yang telah dia bangunkan dan pahami. Perlahan-lahan bawa kembali ke dalam tubuh. Adapun namanya bayangan dewa perang. Pada awalnya, Wu Yun benar-benar memikirkan apakah akan mengganti nama bayangan dewa bela diri yang telah bangkit untuk kedua kalinya. Bagaimanapun, dewa bela diri telah pergi, dan memanggilnya lagi bayangan dewa bela diri sepertinya agak tidak masuk akal. Namun setelah dipikir-pikir, tidak ada nama yang lebih baik yang bisa digunakan sebagai gantinya. Lebih baik terus gunakan nama ini. Ini bisa dianggap sebagai penghormatan kepada tuannya Wu Lingtian. Pada titik ini, bayangan dewa perang berakhir. Segera, perhatian Wu Yun tertuju pada lebih dari 600 batu merah tua di depannya. Namun tidak yakin harus menyebut apa batu-batu ini. Tapi Wu Yun pasti tahu fungsinya. Dia dengan lembut mengangkat telapak tangannya dan menelan jiwa bela diri, perlahan muncul. Seolah merasakan sesuatu, gelombang kekuatan melahap yang agung muncul. Semua batu merah tua di bawah terbungkus di dalamnya. Segera, aliran kekuatan ilahi memasuki tubuh Wu Yun dengan melahap jiwa bela diri. Di bawah mediasi seni dewa bela diri Taisang, energi ilahi ini diubah menjadi budidaya ilahi dan dengan cepat diintegrasikan ke dalam dantian Wu Yun sendiri. Namun, pada saat ini, pemikiran lain muncul secara misterius di benak Wu Yun. Idenya adalah sekarang, ketika dia melahap harta berbasis energi ini, dia dapat menggunakan jiwa bela diri yang dikonsumsi untuk secara langsung menggantikan proses pemurnian yang lebih rumit. Tapi begitu dia mengorbankan jiwa bela diri yang menelan agar bisa lebih berintegrasi dengan reinkarnasi hidup dan mati. Jadi di masa depan, apakah reinkarnasi hidup dan mati masih memiliki kemampuan seperti itu? Meski sebagai perbandingan, reinkarnasi hidup dan mati lebih penting. Namun efek dari melahap jiwa bela diri tidak bisa dianggap remeh.
Memikirkan hal ini, Wu Yun mengerutkan kening. Aku menghela nafas tak berdaya, jika memang demikian, meski sayang, aku tetap harus melakukannya. Tentu saja, sekarang saya hanya memikirkannya. Setelah peleburan dan penelanan yang sebenarnya, akankah reinkarnasi hidup dan mati memiliki kemampuan untuk menelan jiwa bela diri? Tidak ada yang tahu tentang ini. Tidak ada yang bisa membuat kesimpulan. Bab 2294 mempersiapkan langkah selanjutnya. Seluruh proses menelan dan menyerap cukup lama. Bagaimanapun, ini adalah energi ilahi yang agung yang setara dengan hampir 2 keping batu roh surgawi. Selain itu, Wu Yun tidak hanya menyerapnya, tetapi juga memurnikannya sepenuhnya menjadi budidayanya sendiri. Mau tidak mau, hal ini ditakdirkan tidak akan selesai dalam waktu singkat. Tentu saja, jika terlalu lama, tentu tidak akan memakan waktu terlalu lama. 5 hari. Wu Yun bermeditasi di pegunungan ini selama 5 hari. Hingga tumpukan batu berwarna merah tua di depannya berubah menjadi batu kering berwarna abu-abu. Hingga aura kultivasi di tubuhnya meningkat drastis lagi dan lagi. Semuanya akhirnya berakhir. 5 hari kemudian, Wu Yun terbangun dari kondisi kultivasinya dan perlahan membuka matanya. Ambil napas dalam-dalam dan berdiri. Dia berbaring, dan tulang-tulang di tubuhnya retak. Dan kekuatan suci agung di dalam tubuh tersapu dengan suara mendengung. Ini mungkin situasi saat ini yang pasti akan terjadi setelah terobosan tanpa adanya penindasan yang disengaja. Pada saat ini, tingkat kultivasi Wu Yun juga telah mencapai tingkat dewa tingkat kelima. Meski tidak berhasil menembus ranah besar seperti yang diharapkan sebelumnya. Mencapai rasa hormat ilahi tingkat ke-6. Tetapi tingkat kelima dari dewa ilahi masih merupakan hasil yang bagus. Meski belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi, Wu Yun cukup puas. Wu Yun memperkirakan kekuatan tempur saat ini. Bahkan jika kamu tidak menggunakan senjata suci, di alam dewa, selama kamu tidak bertemu seseorang yang terlalu jahat, atau kamu tidak dikepung oleh banyak orang pada saat yang sama, kamu pasti tidak akan terkalahkan. Dan jika senjata suci digunakan, bukan tidak mungkin untuk mengalahkan alam penghancur misterius yang berada di luar alam dewa surgawi. Hanya saja perbedaan antara alam dewa surgawi dan alam Po Xuan tidak lagi sesederhana perbedaan tingkat kultivasi. Ada terlalu banyak hal yang tak terkatakan tercampur di dalamnya. Jangan sebutkan itu untuk saat ini. Tetapi karena ini, bahkan jika dia menggunakan senjata suci, Wu Yun hanya bisa menebak bahwa dia mungkin memiliki kemungkinan untuk melawan para penggarap alam Xuan-Xuan. Tapi tidak ada jaminan. Dengan kata lain, hanya satu yang benar-benar dapat melampaui para dewa dan melangkah ke Po Xuan. Hanya dengan begitu seseorang dapat benar-benar disebut orang kuat di seluruh alam dewa. Sebelum mencapai alam misterius yang rusak, seseorang mungkin tidak disebut orang yang kuat, tetapi alam misterius yang rusak adalah simbol dari kekuatan. Kalimat ini harus masuk akal. Dan Wu Yun penasaran dan khawatir. Ini adalah area alam dewa bintang Tianlong. Para kultivator di alam mendalam dan bahkan para kultivator yang lebih kuat, kekuatan apa yang mereka miliki? Mengapa mereka belum muncul? Dan inilah mengapa Wu Yun berencana mencari seseorang untuk menginterogasi dengan cermat tata letak area alam ilahi bintang Tianlong. Namun tentu tidak mudah menemukan orang seperti itu. Mengenai masalah ini, Wu Yun telah bertanya kepada ketiga penjaga sebelumnya. Kata-kata pelindung ketiga tidak jelas, dan dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Sebelumnya, Wu Yun tidak pernah memperhatikan. Tapi sekarang, memikirkannya dengan hati-hati, dia mulai menebak-nebak. Area alam dewa mungkin tidak sesederhana satu area saja. Mungkin, area alam dewa ini akan dibagi menjadi beberapa area yang lebih detail. Di area yang dikenal dengan pelindung ketiga, yang juga merupakan area di mana Wu Yun berada saat ini, orang terkuat hanya mungkin mencapai alam dewa. Tentu saja, ini hanyalah tebakan pribadi Wu Yun. Selain itu, terlepas dari spekulasi ini, dia juga merasa hal itu sepertinya tidak mungkin. Singkatnya, Anda harus mencari seseorang untuk bertanya tentang segala hal. Apalagi orang yang Anda tanya harus mempunyai status tertentu di bidang tersebut dan usianya relatif tua. Saya bahkan tidak mengenal 3 penjaga sekte Xuan Wu sebelumnya.
maka kekuatan lain yang mirip dengan Sekte Xuanwu pasti tidak akan mengetahuinya. Satu-satunya yang dapat ditanyai adalah mereka yang setidaknya merupakan level tertua di antara 17 kekuatan lainnya seperti Seng Wuzong. Omong-omong, Wu Yun akan mengunjungi 17 pasukan ini. Hanya dengan mengumpulkan 18 bola naga langit kita dapat berharap dapat membuka jalan menuju dunia luar. Meskipun Wu Yun tidak tahu di mana yang disebut dunia ekstrateritorial ini. Dia bahkan tidak tahu apa yang ada di dunia luar. Tapi ini adalah sesuatu yang telah dikerjakan dengan keras oleh tuannya sebelumnya. Karena tuannya belum mampu melakukannya, izinkan saya, Wu Yun, yang melakukannya. Aku sedang berpikir dalam pikiranku. Wu Yun secara kasar menentukan arahnya. Tujuan kedua yang kami tuju adalah Sekte Tianyin yang hampir kami kunjungi sebelumnya tetapi dihentikan oleh Yuan Feng. Omong-omong, di antara 18 kekuatan ini, Seng Wuzong relatif yang paling lemah. Sekte Tianyin pasti lebih kuat dari Seng Wuzong. Sekarang Sekte Tianyin pasti akan lebih berbahaya daripada Sekte Tianyin. Tapi ngomong-ngomong, Wu Yun bisa membunuh nenek moyang Seng Wuzong, dewa tingkat 8. Sekarang ia bahkan lebih tak terkalahkan di alam para dewa. Apa yang perlu ditakutkan saat Anda pergi ke Sekte Tianyin? Sekalipun kalah, tetap tidak apa-apa untuk melarikan diri. Satu-satunya hal yang mengkhawatirkan Wu Yun adalah ada orang kuat di Sekte Tianyin yang dapat menghancurkan alam misterius. Tentu saja saya hanya sedikit khawatir. Entah kenapa, mungkin karena spekulasi sebelumnya. Wu Yun selalu merasa bahwa di wilayah di mana dia berada sekarang, dia harus menjadi orang terkuat di alam dewa. Selain itu, sebenarnya ada hal lain yang lebih diperhatikan Wu Yun. Artinya, semua orang pasti tahu tentang fakta bahwa dia menghancurkan Seng Wuzong dan memperoleh Tianlongzu. 17 kekuatan lainnya pasti akan menebak apakah Wu Yun mengumpulkan 18 bola naga langit. Tapi apakah mereka memikirkan hal ini atau tidak, perlindungan sekte mereka pasti akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dalam hal ini, kemungkinan Wu Yun mencoba menerobos pasti tidak sesederhana sebelumnya. Begitu saja, dengan suasana khawatir dan tidak khawatir yang agak kontradiktif. Wu Yun, yang menyembunyikan auranya, membubung ke langit dan terbang menembus awan di bawah langit. Itu terbang menuju ke arah Sekte Tianyin. Meskipun Sekte Seng Wuzong dan Tianyin bersebelahan. Namun yang membedakannya hanyalah lingkup pengaruh masing-masing yang saling tumpang tindih. Kedua markas sekte tersebut sebenarnya tidak berdekatan satu sama lain. Namun, sebelum pergi, Wu Yun tiba-tiba mendapat ide dan ingin kembali ke markas Seng Wuzong untuk melihatnya. Bagaimana situasi di sana selama 5 hari ini? Bab 2295 Situasi Cekungan Harta Karun, Sekte Tianyin. Dan ketika dia sampai di markas Seng Wuzong, pemandangan yang saya lihat di depan saya sungguh mengejutkan. Tapi ini bisa dianggap sebagai kejutan yang diharapkan. Seng Wuzong tidak kesepian, bahkan sangat hidup. Sibuk dan penuh sesak, tidak kurang dari puluhan ribu orang berkerumun di mana-mana di Seng Wuzong. Mereka memiliki kostum yang berbeda, dan mereka harus berasal dari kekuatan yang berbeda, atau mereka mungkin berlatih sendiri. Namun, orang-orang ini di sini bukan untuk berduka atas kematian mereka di Seng Wuzong. Mereka datang untuk merebut berbagai harta karun yang ditinggalkan oleh Seng Wuzong yang dipartisi. Meskipun Wu Yun telah menggerebek mereka sekali, Wu Yun tidak mengambil banyak, dan masih banyak yang tersisa. Dan bahkan setelah 5 hari pembagian dan perampasan, sebagian besar hal baik diambil oleh orang kuat yang datang lebih dulu. Namun hal ini tidak membuat orang-orang tersebut kehilangan minat. Itu hanya akan membuat mereka semakin gila dan kompetitif, karena takut tertinggal. Yang terburuk adalah Wu Yun melihat beberapa orang melarikan diri membawa pilar batu biru yang telah dipindahkan secara paksa dari aula Seng Wuzong. Benar-benar soal kelaparan dan tidak selektif dalam memilih makanan. Tentu saja, Wu Yun hanya melihatnya sekilas. Selain itu, yang benar-benar menarik perhatian Wu Yun adalah seorang pria paruh baya berjubah putih. Pria ini sedikit berbeda dari yang lain. Meskipun kekuatan orang ini tidak sekuat Yuan Feng, dia tetaplah orang yang kuat di alam dewa. Dan apa yang dia lakukan bukanlah merebut sesuatu dari semua orang. Sebaliknya, dia membawa beberapa murid yang dia bawa untuk merebut wilayah tersebut.
Sekilas Wu Yun dapat melihat bahwa orang ini benar-benar memiliki kemampuan dan pandangan jauh ke depan. Kekuatannya sendiri juga tidak lemah. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Seng Wuzong akan segera menjadi milik pria paruh baya berjubah putih ini. Tentu saja, Wu Yun tidak lagi bersedia ikut campur dalam masalah ini. Dia baru saja datang untuk melihatnya. Segera, dia menggunakan keterampilan tubuhnya dan melangkah ke udara lagi. Kali ini, saya benar-benar pergi ke markas besar Sekte Tianyin. Perjalanan ke markas Sekte Tianyin ini sangat jauh, tetapi dengan kecepatan Wu Yun. Ini akan memakan waktu lebih dari setengah hari dan saya harus bisa sampai di sana. Dalam perjalanan, Wu Yun tidak berhenti lagi. Dan setelah mengemudi hampir sepanjang hari, saya akhirnya melihat ke bawah dan melihat ke bawah. Di bawahnya, di mana beberapa gunung terbentang, berkelok-kelok, dan terjalin, terdapat sebuah istana yang besar dan megah. Pegunungan yang panjang dan melengkung ini biasa dikenal dengan nama pembuluh darah naga. Wu Yun telah melihat dua urat naga saling terkait. Tapi sebenarnya ini pertama kalinya aku melihat begitu banyak urat naga yang saling terkait satu sama lain. Medan seperti ini sekilas tampak seperti cekungan harta karun alam. Yang disebut orang-orang luar biasa adalah mungkin untuk membangun sebuah sekte di medan yang begitu luas. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Sekte Tianyin ini mungkin tidak biasa. Jika bukan karena Wu Yun cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dan dia tidak mendeteksi aura praktisi alam suan-suan dari aura yang berasal dari markas besar Sekte Tianyin di bawah. Dia benar-benar ingin berbalik dan mencari sekte lain untuk mengganggunya. Tapi justru karena dia cukup percaya diri sehingga dia tidak memperhatikan aura kultivator alam suan-suan. Tidak peduli betapa hebatnya dia, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dan berbicara tentang nafas, Wu Yun juga menilai dari beberapa helai aura yang memancar dari Sekte Tianyin. Ini adalah orang kuat di Sekte Tianyin. Itu seharusnya menjadi dewa tingkat pertama, dua dewa tingkat kelima, dan sekitar 20 penggarap alam kaisar dewa. Wu Yun berhenti menghitung sisanya. Sejauh ini, mereka yang dapat menarik perhatian Wu Yun setidaknya harus mencapai alam kaisar ilahi. Lainnya, tamparan dapat membunuh banyak dari mereka, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Adapun kekuatan secara keseluruhan, Sekte Tianyin ini jauh dari sebanding dengan Seng Wuzong. Memikirkan kembali, Wu Yun tersenyum diam-diam dan berkata pada dirinya sendiri. Tidak heran ketika saya hendak memasuki wilayah pengaruh Sekte Tianyin, Yuan Feng dan yang lainnya sangat bersedia menghentikan saya dengan cara apapun. Ternyata Sekte Tianyin tidak mampu menyinggung Sekte Tianyin. Begitu saya mendapatkannya di balik pengaruh Sekte Tianyin, mereka mungkin tidak berani mengejarnya. Sambil berpikir, Wu Yun diam-diam jatuh dari langit sementara tidak ada yang memperhatikan. Ia mendarat di puncak gunung sekitar 300 meter dari markas besar Sekte Tianyin. Di puncak gunung ini, Anda dapat menyembunyikan diri dengan sangat baik, dan Anda dapat melihat keseluruhan markas besar Sekte Tianyin. Meskipun dia secara kasar menyimpulkan situasi orang-orang kuat di Sekte Tianyin. Tapi sekarang dia sendirian, lebih baik berhati-hati. Oleh karena itu, dia tidak berencana menerobos masuk secara langsung, melainkan berjaga di luar terlebih dahulu. Pertama, bersiaplah untuk menunggu beberapa hari dan terus mengamati apakah ada orang kuat di alam suan-suan di markas besar Sekte Tianyin. Bagaimanapun, di tempat di mana beberapa pembuluh darah naga berkumpul, ini adalah tanah harta karun alami untuk budidaya. Tidak mengherankan jika orang kuat di alam penghancur misterius muncul. Kedua, untuk alasan keamanan. Pada saat itu, jika Anda dapat bertemu seseorang dengan status yang relatif tinggi di Sekte Tianyin dan tinggalkan sekte tersebut, itu sesuai dengan keinginan Wu Yun. Dia menangkapnya hidup-hidup secara langsung. Kemudian diperiksa silang. Anda dapat mencobanya dan melihat apakah Anda dapat menanyakan kepadanya seperti apa situasi di wilayah alam dewa. Anda juga dapat menanyakan apakah ada orang kuat di alam penghancur misterius dalam Sekte Tianyin. Serta menginterogasi distribusi spesifik dalam Sekte Tianyin, serta lokasi pengumpulan mutiara Tianlong. Dengan cara ini, dapat dikatakan bahwa ia mencapai banyak hal dengan satu batu.
Ini tidak hanya menjamin keamanan, tetapi juga memecahkan banyak keraguan yang ingin Anda ketahui. Mengapa tidak? Meski waktu menunggunya cukup membosankan. Tapi kebetulan Wu Yun harus menunggu. Tapi 2 hari kemudian, yang mereka lihat hanyalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu, dengan cepat keluar dari markas besar Sekte Tianyin dan terbang menuju kejauhan. Dan kebetulan lelaki tua berjubah abu-abu ini adalah salah satu dari 2 kultivator dewa tingkat 5 yang pernah dirasakan Wu Yun sebelumnya. Dari segi identitas, status, dan usia, orang tersebut pasti tinggi. Hanya orang yang diinginkan Wu Yun. Ketika orang ini meninggalkan Sekte Tianyin, Wu Yun segera menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mengikutinya secara diam-diam. Tunggu saja sampai benar-benar hilang dari pandangan Sekte Tianyin. Ambil tindakan untuk segera menangkapnya. Bab 2296. Saya tidak tahu seberapa tinggi dan seberapa tinggi langit. Meskipun orang ini juga memiliki kultivasi ilahi tingkat kelima, kemampuan persepsinya tidak terlalu lemah. Jika orang lain mengejarnya, mereka mungkin tidak bisa lepas dari persepsinya. Tapi kebetulan orang yang mengejarnya saat ini adalah Wu Yun. Dengan kemampuan Wu Yun, selama dia tidak mengekspos dirinya dengan sengaja atau mengikuti terlalu dekat, hampir mustahil bagi lelaki tua berjubah abu-abu itu untuk mendeteksi keberadaan Wu Yun. Setelah orang ini meninggalkan Sekte Tianyin, dia terbang jauh lebih dalam ke tenggara pegunungan. Dalam waktu singkat, itu sudah jauh dari jangkauan markas besar Sekte Tianyin. Wu Yun mengikuti sepenuhnya. Yang dia tunggu adalah kesempatan ini. Adapun apa yang dilakukan lelaki tua berjubah abu-abu itu dan apa tujuannya di sini, dia tidak peduli. Bagi dia, itu tidak penting. Dia hanya perlu mencegat lelaki tua berjubah abu-abu itu dan menanyakan jawaban atas pertanyaan yang ingin dia ketahui, dan masalahnya akan selesai. Orang tua berjubah abu-abu di depan masih tidak menyadari kehadiran Wu Yun. Diam-diam, Wu Yun melompat dan kecepatannya tiba-tiba bertambah. Sesaat kemudian, Wu Yun muncul di depan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Langsung menghalangi jalannya. Kemunculan Wu Yun yang tiba-tiba menyebabkan lelaki tua berjubah abu-abu itu berhenti tiba-tiba, dan dia tercengang. Mungkin, dia tidak pernah menyangka ada seseorang yang berani menghalangi jalannya ke sini. Nyatanya, sepertinya dia hanyalah seorang pemuda yang cuek terhadap dunia. Adapun tingkat kultivasi pemuda di depannya, dia bisa mengetahuinya secara sekilas. Tingkat kultivasinya tidak berbeda dengan miliknya, dan dia juga berada pada tingkat kelima rasa hormat ilahi. Meski tidak terduga, saya tidak terlalu memperhatikannya. Mengejutkan karena dia tidak percaya bahwa anak muda seperti itu sebenarnya bisa memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Tapi aku tidak mempedulikannya, karena alasan yang sama. Menurutnya, bahkan jika seorang pemuda pada usia seperti itu mencapai tingkat kultivasi yang sama dengannya, dia pasti menggunakan semua jenis materi surgawi dan harta duniawi untuk meningkatkan dirinya secara paksa. Bahkan jika dia telah mencapai tingkat kultivasi, fondasinya dan kekayaan kekuatan ilahi di tubuhnya pasti akan jauh lebih rendah daripada miliknya. Ia pun membuat beberapa tebakan kasar tentang identitas pemuda di depannya. Dia bahkan menebak apakah orang tersebut adalah Wu Yun, yang menjadi terkenal beberapa hari yang lalu dan menghancurkan Seng Wuzong. Namun tak lama kemudian, ia pun membantah spekulasi tersebut. Karena berita yang kami terima sebelumnya adalah bahwa tingkat kultivasi Wu Yun hanya berada di tingkat ke-6 Kaisar Dewa. Ada kesenjangan besar antara dia dan dewa tingkat kelima saat ini. Mungkin selama periode waktu ini, kekuatan Wu Yun juga sedikit meningkat. Tapi sama sekali tidak mungkin hal itu bisa begitu menakutkan. Hanya dalam 10 hari, Anda dapat mencapai level yang sangat hebat sehingga Anda bahkan tidak akan mempercayainya. Apalagi Wu Yun menghilang setelah menghancurkan Seng Wuzong. Tidak ada lagi yang terdengar darinya. Meskipun mereka juga tahu bahwa Wu Yun mungkin menginginkan mutiara naga langit dari 17 sekte yang tersisa. Tapi saat Wu Yun menghilang, lambat laun, mereka tidak terlalu peduli. Anak, siapa kamu? Ada yang harus kulakukan saat ini, dan aku tidak ingin membuang waktu bersamamu. Aku menyarankanmu untuk keluar dari sini secepat mungkin. Jika tidak, jangan salahkan aku, Yiming, karena kejam.
Setelah beberapa saat berspekulasi, lelaki tua berjubah abu-abu itu berkata dengan suara yang dalam. Di saat yang sama, ekspresinya menjadi semakin dingin. Maksudnya sudah sangat jelas. Dia menyuruh Wu Yun keluar dari sini atau mati. Namun, meskipun Wu Yun mengerti maksudnya, dia tidak berniat mundur. Lagi pula, untuk itulah dia datang, bukan? Jadi namamu Yiming. Ayo lakukan ini. Aku akan menanyakan sesuatu padamu. Jika jawabanmu memuaskanku, aku mungkin mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Kata Wu Yun ringan. Tapi saat dia mengucapkan kata-kata ini, wajah Yiming tiba-tiba berubah dingin. Nak, kamu mungkin tidak mengerti apa yang aku katakan. Aku berkata, kamu harus keluar dari sini atau mati. Dia mengucapkan kata terakhir, kematian, dengan sangat serius. Pada saat yang sama, seseorang juga dapat memperhatikan bahwa pada saat ini, tingkat kultivasi kekerasan perlahan mengalir keluar dari tubuh Yiming. Aduh. Melihat ini, Wu Yun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan tenang, kamu masih terlalu percaya diri, dan kamu tidak tahu seberapa tinggi langit. Nak, aku percaya diri, tapi aku tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Yiming bahkan lebih marah. Meraung, hari ini, kakek akan memberitahumu siapa yang terlalu percaya diri dan bodoh terhadap dunia. Mati. Dengan raungan, Yiming melompat ke udara. Budidaya dewa tingkat kelima melonjak dengan hebat. 5 meridian di tubuh tiba-tiba meledak dengan seluruh kekuatannya, dan meninju Wu Yun. Semua serangannya terfokus pada tinju itu. Namun, adegan selanjutnya membuat Yiming tercengang. Tidak, bukan hanya konyol. Tapi tetaplah. Dia langsung terpana oleh Wu Yun. Hanya pada saat inilah dia tiba-tiba menentukan suatu kemungkinan. Sebuah kemungkinan yang pernah muncul di benaknya sebelumnya, namun ditolak oleh dirinya sendiri. Baru saja, semua serangannya terkonsentrasi pada satu titik. Pada saat tinjunya hendak memenggal kepala Wu Yun. Saya merasakan aura yang lebih ganas dan bergejolak tiba-tiba keluar. Dalam sekejap, budidayanya dengan seluruh kekuatannya hancur total. Segera setelah itu, cahaya pedang putih keperakan menyala. Saat berikutnya, tinju berdarah jatuh dari udara ke tanah. Tinjunya yang menyerang Wu Yun langsung ditebas. Bab 2297 Pembagian Wilayah Alam Dewa. Pada saat yang sama, aku merasakan sakit di dadaku. Dia ditendang dan jatuh ke tanah. Tinjunya langsung dipotong, dan dadanya dipukul dengan keras. Ini adalah rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia seharusnya menjerit dan meratap. Tapi tidak. Bukan saja dia tidak berteriak atau melolong. Dia sangat ketakutan, bahkan dia memutar matanya tanpa melakukan gerakan yang tidak perlu. Dia hanya berbaring di tanah, menatap Wu Yun dengan mata terbuka lebar. Tentu saja proses ini tidak akan berlangsung lama. Segera, rasa sakit yang hebat melanda dirinya seperti langit dan bumi terbelah. Rasa sakit di tangannya yang patah benar-benar menghancurkan pertahanan Yiming. Seperti anjing yang berduka, ia meringkuk di tanah, menjerit dan berguling-guling. Tentu saja, yang bercampur dengan jeritan itu adalah kepastiannya tentang identitas Wu Yun. Kamu adalah Wu Yun. Sialan, kamu sebenarnya adalah Wu Yun. Bagaimana kamu melakukannya, bajingan? Bagaimana kamu melakukannya? Hanya dalam beberapa hari, bagaimana kamu meningkatkan tingkat kultivasimu hampir dalam jumlah besar? Alam. Kataku, aku memintamu menjawab pertanyaanku dengan jujur, tetapi kamu terlalu percaya diri dan tidak tahu seberapa tinggi langit. Wu Yun tidak menjawabnya, tetapi berbisik pada dirinya sendiri dengan acuh tak acuh. Sekarang, kata-kata yang sama, izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda menjawab pertanyaan saya? Jika Anda masih seperti sebelumnya, maka saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ya. Saya harus menjawab. Kali ini, setelah mengenal Wu identitas Yun, Yiming, di mana beraninya kamu begitu sombong? Satu orang bisa menghancurkan seluruh sekte Seng Wu dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin dia, Yiming, berani memprovokasi orang yang sombong? Meskipun dia tidak begitu mengerti bagaimana Wu Yun, dengan sedikit kultivasinya, mampu menghancurkan seluruh sekte oleh satu orang.
Namun saat ini, cara Anda melakukannya sebenarnya sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah menemukan cara untuk bertahan hidup. Aha, jika kamu sudah begitu jujur, mengapa kamu harus begitu menderita? Wu Yun mencibir. Yiming tidak berbicara lagi, dia juga tidak berteriak lagi. Baru saja, dia telah memberikan perawatan penyembuhan sederhana pada dirinya sendiri. Meski rasa sakitnya masih parah dan ekspresi wajahnya masih sakit, dia hampir tidak bisa menahannya. Wu Yun merenung sejenak, memilah pikiran di benaknya. Kemudian dia bertanya, pertanyaan pertama saya, bagaimana wilayah alam bintang Tianlong dibagi? Kenapa? Anda, 18 sekte terkuat yang tidak lebih dari kekuatan sekte di alam dewa surgawi, bisa menjadi besar kekuatan. Mengapa orang-orang kuat di alam Poksuan dan di atas alam dewa surgawi belum muncul? Saya harus mengatakan, pada saat saya mendengar pertanyaan ini, Yiming tercengang. Sepertinya dia tidak percaya Wu Yun tidak mengetahui hal ini. Namun tak lama kemudian, dia merasa lega lagi. Wu Yun tidak mengetahui hal ini, dan sepertinya tidak aneh. Lagi pula, tidak banyak orang yang tahu tentang wilayah alam dewa. Dengan kata lain, sebelum kekuatan Anda mencapai level tertentu, Anda tidak akan dapat mengakses level ini sama sekali, jadi tentu saja Anda tidak akan mengetahuinya. Meskipun Wu Yun kuat, dia berasal dari dunia luar. Tidak mengetahui hal ini juga merupakan hal yang normal. Katakan. Melihat Yiming masih enggan berbicara, Wu Yun menggeram dengan sikap bertanya-tanya. Iya Pak, jangan marah, saya akan jelaskan sekarang juga. Wu Yun dikejutkan oleh raungan Wu Yun yang tiba-tiba, seolah dia takut Wu Yun akan marah dan tiba-tiba menyerangnya. Yiming buru-buru berbicara, dan setelah menelan beberapa suap air liur, dia perlahan menjelaskan. Tuan, ini dia. Pengenalan keseluruhan area alam dewa memang tidak sederhana. Dan Yiming ini, karena dia tidak berbicara terlalu cepat setelah terluka, dia membutuhkan waktu hampir setengah jam untuk menyelesaikan semuanya. Tapi Wu Yun mendapat banyak manfaat dari perkenalannya. Saat ini, mata Wu Yun hampir bersinar. Dia juga sudah menebak kemungkinan serupa sebelumnya. Tapi saya belum berani memastikannya. Tanpa diduga, hal ini memang terjadi. Ternyata wilayah alam ilahi bintang Tianlong hanyalah nama umum, dan terbagi menjadi 3 wilayah. Area pertama ini, yang merupakan level terendah dari area alam dewa, adalah area di mana dia berada saat ini. Di sini, yang terkuat ada di alam dewa. Setelah Anda melampaui alam dewa, Anda akan pergi ke alam dewa kedua. Hanya ada orang kuat di alam penghancur misterius. Adapun mengapa demikian, alasannya rumit, dan Yiming tidak menjelaskannya dengan terlalu jelas. Tapi ada satu hal yang Yiming jelaskan. Artinya, 5 meridian praktisi bintang Tianlong sebenarnya hanya dalam tahap awal. Periode transformasi sebenarnya ada di alam Poksuan. Artinya, itu hanya akan muncul setelah memasuki area alam dewa kedua. Setelah memasuki area alam dewa kedua, para pembudidaya bintang Tianlong mengalami periode transformasi pertama. Ini adalah transformasi meridian. Mereka akan mulai bertransformasi dari 5 meridian saat ini menjadi lebih banyak meridian. Mereka yang memiliki talenta lemah hanya dapat membangkitkan satu lagi. Namun, mereka yang memiliki bakat luar biasa dapat membangkitkan 7, 8, atau bahkan 9. Adapun peran wilayah alam ilahi ketiga, itu adalah kebangkitan kekuatan magis. Tentu saja, meskipun Wu Yun tidak mengetahuinya, dia juga belum pernah melihat apa yang disebut kekuatan magis dari kultivator bintang Tianlong ini. Tapi jika sesuai dengan apa yang dikatakan Yiming, apa yang disebut kekuatan magis sebenarnya adalah apa yang dipahami Wu Yun sebagai seni bela diri. Pantas saja, tak heran, kupikira jadi begitu, itu saja. Pantas saja kekuatan seperti Seng Wusong bisa menjadi kekuatan terkuat di daerah ini. Ternyata inilah alasannya. Bisik Wu Yun diam-diam. Sepertinya aku masih meremehkan bintang Tianlong ini. Ternyata yang benar-benar kuat semuanya ada di belakang. Area alam dewa kedua memiliki kemampuan untuk membantu orang mengubah dan membangkitkan lebih banyak meridian. Dan area ketiga, dan bahkan memiliki kemampuan untuk membantu orang bangkit ke seni bela diri.
Saya tidak tahu apakah kemampuan ini berguna bagi saya. Jika saya pergi ke area alam dewa kedua, akankah kekuatan yang membantu orang membangkitkan meridian mereka dapat terbiasa denganku juga? Untuk membantu. Jika aku dapat membangkitkan meridian ke-10, maka kekuatan tempur eksplosifku akan sekali lagi mencapai lonjakan yang mengerikan. Adapun kemampuan area alam dewa ketiga untuk membantu orang bangkit ke seni bela diri, akankah itu dapat membantu orang lain membangkitkan seni bela diri? Bisakah Anda membantu saya membangkitkan seni bela diri yang lain? Pikirkanlah, aku sangat menantikannya. Wu Yun berbisik diam-diam di dalam hatinya. Tentu saja, ini semua untuk nanti. Saat ini, dia baru saja memikirkannya. Selain itu, ada satu hal lagi yang pastinya patut membuat Wu Yun heboh. Bab 2298 memasuki Sekte Tianyin. Masalah ini tentang Sekte Tianyin. Bahkan tentang area alam dewa pertama di mana dia berada saat ini. Apakah saya sudah tak terkalahkan di wilayah alam dewa pertama ini? Apakah saya sudah tak terkalahkan di alam dewa surgawi, dan di wilayah alam dewa pertama ini, tidak ada penggarap alam suan-suan sama sekali. Haha, sepertinya saya tak terkalahkan. Salah. Lepaskan aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu, ampuni aku, jangan bunuh aku. Sementara Wu Yun berpikir, dia tiba-tiba terbangun oleh suara memohon belas kasihan. Ternyata itu adalah Yi Ming. Melihat ke bawah, Yi Ming masih meringkuk di tanah, dan tangannya yang terputus masih mengeluarkan darah. Yi Ming terus berusaha menghentikan pendarahannya, tetapi sepertinya tidak berhasil. Wu Yun menatap Yi Ming sebentar, wajahnya tetap acuh tak acuh. Meski tidak ada kebencian di antara keduanya, mereka tidak memiliki persahabatan dan asing satu sama lain. Wu Yun tidak membunuh tanpa pandang bulu, tapi dia juga bukan orang yang baik hati. Hanya bisa dikatakan bahwa Yi Ming tidak beruntung. Saat ini, peluang Yi Ming untuk bertahan hidup mungkin kecil. Tentu saja, bahkan jika dia tidak bertemu Yi Ming hari ini, Wu Yun masih harus membunuhnya ketika dia masuk ke Sekte Tianyin dan merebut Mutiara Tianlong. Termasuk semua pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi dari Sekte Tianyin yang akan datang untuk menghentikannya ketika saatnya tiba. Begitulah dunia ini. Tidak ada yang perlu dikasihani atau disimpati. Alasan mengapa dia tidak dibunuh sekarang adalah karena Wu Yun masih ingin menanyakan sesuatu padanya. Setelah merenung sejenak, Wu Yun terus bertanya, Yi Ming, izinkan saya menanyakan satu hal lagi. Tahukah Anda di mana Ghost Cloud Star berada di ujung selatan, dan bagaimana situasinya di sana? Hantu Yunsing. Yi Ming tiba-tiba berseru. Seolah-olah dia sangat takut pada hantu Yunsing ini, ketakutan yang mendalam muncul di matanya ketika dia berbicara. Wu Yun melihat ketakutan ini dengan jelas. Pupilnya juga sedikit menyusut. Melihat Yi Ming masih diam, dia bertanya lagi, ada apa? Tidak apa-apa. Yi Ming kembali sadar, menatap Wu Yun, dan berkata, di sana sangat berbahaya, penuh dengan segala jenis hal-hal beracun. Ada juga berbagai macam orang yang bertahan hidup dengan menyerap hal-hal beracun itu. Kecuali beberapa orang yang putus asa, tidak ada yang akan pergi ke sana. Saya belum pernah ke sana, saya tidak tahu. Kata-kata itu penuh ketakutan. Meskipun dia terus menekankan bahwa dia belum pernah ke sana sampai akhir, Wu Yun tahu bahwa dia pasti ada di sana. Jika tidak, ketakutan ini tidak akan menjadi nyata. Namun, Wu Yun tidak terus mendesak. Karena dia bisa melihatnya dari mata Yi Ming. Mungkin, semua perasaan Yi Ming terhadap Mo Yunsing memang ketakutan. Adapun apa yang dia takuti, bahkan mungkin dia sendiri tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Apapun bisa dipalsukan. Tapi reaksi tergesa-gesa seperti ini tidak bisa dipalsukan. Tampaknya detail spesifiknya hanya dapat diketahui setelah Wu Yun pergi ke sana secara langsung di masa mendatang. Sekarang, bisakah kamu mengampuni aku? Aku sudah mengatakan segalanya. Aku sudah mengatakan semua yang aku tahu. Wu Yun, jangan bunuh aku, ampuni aku, ampuni aku. Yi Ming mulai memohon belas kasihan lagi. Tapi Wu Yun tidak melanjutkan berbicara. Dia hanya menatap Yi Ming dengan penuh arti, matanya perlahan berubah menjadi dingin. Seperti yang terlihat sebelumnya,
Yiming pasti akan mati hari ini. Sama saja apakah dia mengatakannya atau tidak. Tentu saja Wu Yun menyiapkan 3 pertanyaan di awal. Namun, pertanyaan ketiganya, mengenai apakah Sekte Tianyin memiliki praktisi alam penghancur misterius, sebenarnya telah dijelaskan di pertanyaan pertama. Tentu saja, tidak perlu terus bertanya. Cadangan, cadangan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Yiming masih memohon belas kasihan, tetapi ketika dia melihat kemunculan tiba-tiba pedang pembunuh di tangannya di tangan Wu Yun, dia perlahan mengangkatnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatunya tampak agak serius. Sejak awal, Wu Yun tidak berniat untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, beberapa pemikiran aneh mungkin muncul di benak Yiming. Tapi itu semua sia-sia. Karena pedang Wu Yun telah ditebas. Darah muncrat. Sebuah kepala berguling ke tanah. Wu Yun mengakhiri hidup Yiming begitu saja. Dia melepas cincin penyimpanannya dan melihatnya. Melihat tidak ada keuntungan apapun, dia tidak punya pilihan selain membuangnya. Dia terbang dalam sekejap dan meninggalkan tempat ini. Setelah beberapa saat, dia kembali ke puncak gunung di luar Sekte Tianyin tempat dia menetap sebelumnya. Saya memilah sedikit konteks semuanya. Semua pertanyaan lainnya telah dijawab sebagaimana mestinya. Juga telah ditentukan bahwa tidak akan pernah ada seorang penggarap alam penghancur misterius di sini. Hanya ada satu hal tentang Mo Yun Star yang saya belum dapat jawabannya dengan baik. Namun, Wu Yun tidak terlalu cemas dengan Mo Yun Star. Pergi ke Magic Cloud Star pasti bukan sekarang. Setidaknya, dia harus menyelesaikan 3 wilayah alam dewa di bintang Tianlong terlebih dahulu. Jangan katakan tingkat kultivasi apa yang harus Anda capai. Setidaknya, Anda harus mencapai titik di mana Anda merasa cukup melindungi diri sendiri sebelum pergi ke Mo Yun Star. Bagaimanapun, Mo Yun Star adalah dunia planet yang lengkap. Mungkin ada kultivator tingkat suci di sana. Pergi sekarang sama saja dengan mencari kematian. Sambil berpikir, Wu Yun memandang Yue Yiren, yang sudah lama tidak sadarkan diri namun masih digendong oleh Wu Yun. Anak kecil, aku harus berbuat salah padamu untuk sementara waktu. Dia berbisik diam-diam. Kemudian, setelah merenung sejenak, Wu Yun menyingkirkan banyak pikiran yang mengganggu di benaknya. Rencana selanjutnya adalah membobol Sekte Tianyin. Mari kita ambil Dragon Ball hari itu dulu. Tentu saja, tidak seperti Seng Wuzong, rencana sementara Wu Yun saat ini adalah jika sudah waktunya untuk membobol Sekte Tianyin. Jika pejabat senior Sekte Tianyin menghentikannya dengan cara apapun, maka dia tidak punya pilihan selain membunuh orang. Jika para pejabat senior itu tahu cara maju dan mundur dan tidak mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, dia tidak akan membunuhnya. Bagaimanapun, Sekte Tianyin bukanlah Seng Wuzong. Wu Yun baru saja membunuh Seng Wuzong karena dia benar-benar menyinggung perasaannya. Adapun orang-orang dari Sekte Tianyin, selama mereka tahu cara maju dan mundur, Wu Yun masih bisa menunjukkan belas kasihan. Bab 2299 Orang-orang bodoh dari Sekte Tianyin. Tentu saja, selain itu, Wu Yun masih memiliki kekhawatiran lain. Tentang Tianlongzu. Ketika dia berada di Seng Wuzong sebelumnya, dia tahu bahwa penduduk Seng Wuzong dapat menggunakan mutiara Tianlong untuk mengerahkan kekuatan tempur jauh melebihi level normal. Mungkin untuk memperkuat dirinya sendiri, atau mungkin untuk memadatkan formasi besar. Tapi apapun bentuknya, itu tidak akan lemah. Bagi Wu Yun, yang kini tak terkalahkan di area ini, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah seberapa besar mutiara Tianlong dapat meningkatkan kekuatan tempur orang-orang ini. Namun secara umum Wu Yun tidak terlalu khawatir. Jika bola naga benar-benar kuat, 18 sekte ini tidak akan mau tinggal di wilayah alam dewa pertama ini. Oleh karena itu, menurut dugaan Wu Yun, bola naga langit dapat digunakan untuk memadatkan formasi besar atau secara langsung meningkatkan kekuatan tempur. Kemungkinan terbesarnya adalah membiarkan mereka mencapai level maksimum dan hampir tidak mencapai kekuatan tempur dari alam penghancur misterius. Sama sekali tidak ada cara untuk menjadi lebih kuat. Bahkan mungkin tidak sampai di situ. Tetapi jika itu baru saja mencapai kekuatan tempur alam Suan-Suan, Wu Yun tetap tidak akan terlalu khawatir.
Apalagi dia sebenarnya ingin mencobanya. Sekarang, dengan seluruh kekuatanku, bisakah aku bertarung melawan orang kuat di alam Suan-Suan? Tentu saja, ada hal lain yang membuat Wu Yun tidak terlalu khawatir. Jika dengan bantuan kekuatan eksternal, maka kekuatan yang dimiliki oleh penolong, bahkan jika mencapai alam Suan-Suan, tidak akan pernah berada pada level. Hal ini tidak bisa dihindari. Kekuatan luar tentu tidak sekuat dan sepas kekuatan yang telah Anda kembangkan sendiri. Bahkan tidak bisa menggunakannya secara bebas. Memikirkan hal ini, murid Wu Yun sedikit menyusut. Ada kilatan harapan dan semangat juang yang tinggi di matanya. Setelah beberapa saat, sosoknya bersinar. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran yang tidak perlu. Oleh karena itu, tidak perlu menyembunyikan apapun. Langsung dorong metode pembunuhan dan budidaya hingga ekstrim. Memegang pedang pembunuh di tangannya, seluruh tubuhnya seperti aliran cahaya, menembaki sekte Tianyin di depan. Hanya saja Wu Yun yang terkenal. Secara alami, hal itu segera dirasakan oleh orang-orang kuat dari sekte Tianyin. Dipimpin oleh pemimpin sekte, pembudidaya para dewa tingkat pertama. Dia memimpin para tetua dan murid lainnya dan bergegas menemui musuh. Saat pertama kali melihat Wu Yun, tentu saja mereka sedikit bingung. Seorang pria muda, bersenjatakan satu orang dan satu pedang, berani menerobos masuk ke sekte Tianyin mereka dengan cara yang begitu mencolok. Apakah Anda mencari kematian? Namun, mereka segera bereaksi. Siapa lagi pemuda di depannya selain Wu Yun, yang menjadi terkenal beberapa hari yang lalu dan sendirian menghancurkan Seng Wuzong? Meski sebelumnya mereka sudah berspekulasi dan khawatir, Wu Yun mungkin datang untuk membunuh 17 sekte mereka yang tersisa. Oleh karena itu, sedapat mungkin, mereka memperkuat sistem pertahanannya beberapa kali. Namun baru pada saat inilah saya mengetahuinya. Yang disebut pertahanan ini diperkuat beberapa kali. Di depan Wu Yun, dia tidak berguna sama sekali. Adapun tingkat budidaya Wu Yun di tingkat dewa kelima, mereka sama tercengangnya dengan Yiming. Lagi pula, mereka pasti tidak pernah memikirkan hal itu. Hanya dalam beberapa hari, kultivasi Wu Yun sangat berbeda dengan berita yang diterimanya sebelumnya. Sebenarnya ada perbedaan hampir di seluruh bidang. Namun, ini berbeda dengan Yiming. Mereka tidak memikirkannya, Wu Yun langsung membuat terobosan dalam beberapa hari terakhir. Tapi saya berpikir bahwa berita yang saya terima sebelumnya sebenarnya salah. Dan itu sangat berbeda dengan tingkat yang sangat besar. Tapi itulah alasannya. Saat menghadapi musuh, mereka lebih berhati-hati dan tidak berani meremehkan musuh sama sekali. Bagaimanapun, Seng Wuzong, yang telah belajar dari masa lalu, sudah ada di sana. Mereka tidak ingin hancur seperti Seng Wuzong. Meskipun mereka, terutama Yin Fu Tao yang merupakan alam dewa surgawi tingkat pertama sebagai pemimpin sekte Tianyin. Dia tidak terlalu bisa memahami mengapa Wu Yun bisa menghancurkan seluruh sekte dengan tingkat budidaya ini. Bahkan nenek moyang Seng Wuzong yang telah mencapai dewa tingkat 8 pun terbunuh. Namun ketidakpahaman bukanlah alasan baginya untuk meremehkan musuh. Segera, Tao Yin Fu bereaksi paling cepat. Dengarkan saja instruksinya yang menderu-deru. Semua tetua dan murid mendengarkan perintah dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghentikan pencuri ini. Saya akan mendapatkan mutiara Tianlong. Hari ini, dia harus ditinggalkan bersama saya di Tianyin Sekte. Ya, mungkin karena dia tidak mengikuti. Wu Yun telah bertarung secara langsung, juga karena banyaknya orang. Para tetua dan murid Sekte Tianyin ini tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap Wu Yun. Di bawah instruksi dari Tao Yin Fu, mereka melepaskan kultivasi mereka satu demi satu, dan di bawah kepemimpinan para tetua dengan kultivasi yang kuat, mereka bergegas menuju Wu Yun. Segera, terbentuk situasi yang menjebak Wu Yun. Setidaknya, itulah yang terlihat. Melihat Wu Yun dikepung untuk sementara, pendeta Tao Yin Fu berharap meskipun Wu Yun bisa melawan, dia tidak akan bisa melarikan diri dalam waktu singkat. Kemudian dia dengan tenang mundur dan kembali untuk mengambil mutiara naga langit. Namun menghadapi kerumunan yang mengepungnya, Wu Yun tidak hanya tidak panik sama sekali. Dia bahkan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hatiku berkata bahwa orang-orang ini sungguh terlalu cuek dan bodoh.
Seperti disebutkan sebelumnya, ide awalnya adalah hanya merebut mutiara naga, dan tidak ingin menyebabkan terlalu banyak pembunuhan atau bahkan menghancurkan sekte tersebut. Tapi sekarang sepertinya, ini bukan lagi pertanyaan apakah dia ingin melakukan pembunuhan besar-besaran. Orang-orang inilah yang bersikeras untuk segera mati. Wu Yun sendiri bukanlah orang yang berhati lembut. Kalau begitu, lalu apa yang perlu dikasihani? A. Pembunuhan mematikan, area terlarang. A. Dengan raungan rendah, kekuatan membunuh melonjak. Semua kekuatan membunuh dan kekuatan suci dengan cepat berkumpul dan kemudian menyebar dalam waktu yang sangat singkat. Dalam sekejap, dalam jarak 10 meter dari tubuh Wu Yun, area pembunuhan terlarang yang sangat menakutkan dan seperti neraka terkondensasi. A. Bunuh. A. Dengan raungan yang sangat dingin, Wu Yun seperti dewa pembunuh. Wajahnya tanpa ekspresi, matanya dingin, dan dia dipenuhi niat membunuh. Dan tubuh fisiknya yang terbungkus dalam area terlarang kematian juga seperti aliran cahaya. Ia menjarah dan menghancurkan semua tempat di sekitarnya. Bab 2300 Penggabungan Bola Naga. Kabut darah memenuhi udara. Bau darah yang menyengat memenuhi seluruh ruangan. Pemandangan kabut darah merah, seolah menghalangi langit dan matahari, menyelimuti area luar angkasa ini. Di bawah area terlarang, Wu Yun benar-benar sangat ketakutan. Kemanapun mereka pergi, tidak ada seorang pun yang hidup. Terlepas dari tingkat budidaya apapun. Setidaknya orang-orang yang hadir, tidak peduli apa tingkat kultivasi mereka, kuat atau tidak ada peluang untuk beruntung. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuat Wu Yun, dia tidak dapat sepenuhnya membunuh puluhan ribu murid sekte Tianyin dalam waktu singkat ini. Mereka yang tewas di bawah area terlarang hanyalah sebagian kecil yang bergegas ke depan. Lainnya, setelah melihat kekuatan tempur Wu Yun yang menakutkan. Akhirnya, saya tahu betapa kuatnya Wu Yun. Sekarang saya tahu mengapa orang ini mampu menghancurkan seluruh sekte Sengwu dengan satu orang. Tidak ada yang berani bertarung dengannya. Lari, lari cepat, lari demi hidupmu. Ini mungkin satu-satunya pemikiran di benak semua anggota sekte Tianyin yang masih hidup saat ini. Namun, Wu Yun tidak terus mengejar orang-orang ini. Ini memakan waktu dan tidak perlu. Terlebih lagi, mereka yang benar-benar mampu baru saja mati di bawah area terlarangnya. Mereka yang selamat semuanya adalah murid yang tidak cukup kuat. Tetapi meskipun Wu Yun berhenti di udara, dia tidak mengejarnya lagi. Mereka yang melarikan diri masih melarikan diri menuju tempat ini seolah-olah mereka gila. Tidak ada yang berani tinggal di sana lebih lama lagi. Aku bahkan tidak punya keberanian untuk melihat ke belakang. Namun, mereka belum sepenuhnya lolos dari sekte Tianyin. Sesosok tiba-tiba muncul dari kedalaman sekte Tianyin. Orang ini membawa aura yang sangat menakutkan dan agung. Bahkan Wu Yun merasa tertekan oleh aura ini. Ini mungkin aura paling kuat yang pernah ditemui Wu Yun sejak dia datang ke Tianlong Star. Itu bahkan lebih menakutkan daripada leluhur sekte Sengwu yang berada di dewa tingkat 8 hari itu. Adapun siapa orang ini, sudah jelas. Selain pemimpin sekte Tianyin, Tao Yinfu, yang pergi lebih awal dan berkata dia akan mendapatkan mutiara naga langit, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kemunculan Tao Yinfu juga memberikan kepercayaan diri yang besar kepada para anggota sekte Tianyin yang berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Meski masih ada beberapa orang yang ketakutan dengan pemandangan mengerikan dan berdarah tadi dan masih berlarian keluar. Tetapi ada juga beberapa orang yang melihat kemunculan Tao Yinfu, dan mereka muncul ketika kekuatan mereka meningkat pesat setelah bergabung dengan Tianlongzu. Mereka tidak melarikan diri lagi, tetapi bergegas menuju Tao Yinfu, mungkin untuk menerima berita tersebut. Semua berbicara. Jaraknya terlalu jauh dan Wu Yun tidak bisa mendengar dengan jelas. Tetapi orang-orang ini seharusnya memperkenalkan pemandangan mengerikan itu kepada Tao Yinfu. Sampah. Raungan keluar dari mulut Tao Xinhui. Segera, kekuatan agung terlihat, tersapu. Mereka yang terbang menuju Tao Yinfu langsung terlempar. Dan Tao Yinfu terus mengumpat di mulutnya. Mereka mungkin mengatakan bahwa orang-orang ini tidak berguna dan menghina Wu Yun bahwa dia pantas mati. Tapi tidak peduli apa yang dikatakan oleh penganut Tao Yinfu, Wu Yun tidak peduli lagi. Yang dia pedulikan adalah kekuatan Tao Yin Huang.
Tidak mungkin untuk menentukan tingkat apa yang telah dicapai oleh Yinfu Tao ini saat ini. Namun satu hal yang pasti adalah kekuatannya pasti jauh melebihi nenek moyang Seng Wuzong sebelumnya. Ini pada dasarnya mencapai harapan awal Wu Yun. Alam misteri rusak, apakah dia benar-benar mengandalkan peningkatan mutiara naga langit untuk mencapai alam misterius rusak? Wu Yun berbisik diam-diam, matanya selalu tertuju pada Tao Tao Yinfu. Namun, dalam sekejap mata dan menarik napas, Tao Yinfu telah mencapai posisi 10 meter dari Wu Yun. Aura kekuatan agung yang memancar bahkan lebih jelas terdeteksi. Karena saya pernah bertemu dengan Yin Huang Tao ini sebelumnya. Oleh karena itu, Wu Yun dapat merasakannya. Pada saat ini, aura kekuatan yang keluar dari tubuh Tao Yinfu sepertinya merupakan campuran aura. Namun jika diperhatikan dengan seksama, masih bisa dibedakan. Di dalam aura ini, dua kekuatan berbeda bercampur. Salah satunya adalah kekuatan dari Tao Yinfu sendiri. Dan jenis lainnya, tanpa diragukan lagi, secara alami adalah kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Dragon Ball hari itu. Hanya ada satu hal yang mengejutkan Wu Yun. Aura milik mutiara naga langit relatif damai saat keluar, dan sepertinya tidak terlalu kuat. Bahkan terasa agak lemah. Tapi saya tidak tahu kenapa, tapi itu bisa memberikan peningkatan kekuatan yang begitu besar pada penganut Tao Yin Hui. Zap, kamu benar-benar cukup ambisius untuk berani menyerang sekte Tianyin kami. Saya pikir kamu buta. Apakah kamu merasa bahwa kamu berasal dari dunia luar dan memiliki lebih dari kami? Ledakan beberapa meridian membuatmu tak terkalahkan. Apakah menurutmu hanya karena kamu cukup beruntung untuk mencuri bola naga Seng Wuzong dan menghancurkan Seng Wuzong, tidak ada seorang pun di wilayah alam dewa saya yang dapat menghentikanmu? Katakan padaku, kamu, sekte Tianyinku, bukan sekte Seng Wu itu. Lagi pula, kita masih memiliki Tian Longzu. Lupakan saja, hari ini, aku akan memberitahumu apa yang disebut kekejaman. Apa yang disebut sekte besar, kekuatan besar latar belakang ini. Menderita kematian. Yang terakhir dua kata menderita kematian bagaikan guntur. Tampaknya seluruh ruangan sedikit terguncang oleh suara gemuruh ini. Segera setelah itu, penganut Tao Yinfu dengan cepat membuat beberapa gerakan jari yang aneh. Kekuatan agung yang menyelimuti sekelilingnya sepertinya dipandu dan berkumpul secara gila-gilaan menuju satu titik. Suara gila yang menghancurkan langit. Terdengar suara gemuruh lagi. Tapi suara gemuruh ini ditakdirkan menjadi tidak biasa.